Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Tertulis dalam kitab Wahyu 2 ayat 17, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, nama Anda berharga bagi Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, nama Anda aman. Disusun oleh saudara rohani, kisah inspiratif. Ada sebuah ungkapan lama yang berbunyi, kayu dan batu dapat meretakkan tulang saya, namun perkataan orang tidak pernah dapat melukai saya. Itu tidak benar. Perkataan dapat melukai kita lebih dari apapun. Bagi saya, kata yang melukai adalah si tulang kurus, sebuah nama yang diberikan kepada saya saat kelas 4 SD.
Sekarang saya tertawa saat memikirkan hal itu. Kini tidak ada seorang pun yang akan memanggil saya, si tulang kurus. Namun saat itu, nama itu melukai perasaan saya. Nama itu menjadi cara yang saya pakai untuk memandang diri sendiri. Walaupun demikian, ayah dan ibu saya memiliki anugerah dan hikmat dengan memberi saya sebuah nama lain, David, yaitu nama yang berarti terkasih di dalam bahasa Ibrani. Walaupun diolok-olok di sekolah, saya menyadari bahwa saya dikasihi di rumah. Mungkin Anda adalah salah satu dari anak-anak yang diejek orang, bodoh, idiot, gendut, atau julukan jahat lainnya. Mungkin orang-orang masih mengolok-olok Anda atau menghina nama Anda. Saya percaya bahwa suatu hari nanti Allah akan memberi Anda sebuah nama baru, sebuah panggilan sayang yang hanya diketahui oleh Anda dan Bapa Surgawi. Wahyu 2 ayat 17, suaranya akan memancarkan kelembutan, kasih, dan penerimaan. Nama Anda berharga baginya. Sebagaimana pernah dikatakan oleh seorang anak kecil, saat seseorang mengasihi Anda, cara mereka mengucapkan nama Anda itu lain, nama Anda aman di mulut mereka. Anda dan nama Anda aman bersama Allah, amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Wahyu menunjukkan pada umat Tuhan mengenai hal-hal yang harus segera terjadi. Kitab Wahyu diawali dengan janji berkat bagi barang siapa yang mau membaca, mendengarkan, dan menuruti apa yang disampaikan Tuhan dalam setiap perkembangan tersebut. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya diperlihatkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata kerennya ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kitab Wahyu mula-mula ditujukan pada ketujuh jemaat yang berada di Asia Kecil. Tuhan berfirman pada Yohanes, "Apa yang Anda lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia." Ketujuh jemaat yang ada saat itu menggambarkan kondisi gereja di akhir zaman. Setiap kali kita mendengar kata gereja, penting untuk dimengerti bahwa yang dimaksud bukanlah bangunan fisik gedung gereja, melainkan setiap umat pribadi Tuhan sebagai orang yang percaya. Kita adalah batu hidup. Kita adalah bait Roh Kudus. Pesan kepada ketujuh jemaat adalah pelajaran penting bagi setiap orang beriman adalah 1. Mengenal karakter Tuhan lebih dalam. 2. Menilai diri sendiri. Juga untuk 3. Mempersiapkan masa depan kita dalam kekekalan menerima janji-janji Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.